Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerjanya. Warta jemaat Minggu 5 Januari 2025. Yang pertama disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa pembukaan pelayanan tahun 2025 akan dibuka kembali pada ibadah Minggu pagi hari ini, ibadah Minggu 5 Januari 2025. Yang kedua, sehubungan dengan telah dibukanya pembukaan pelayanan tahun 2025, maka ibadah rayon, KSP, dan unsur-unsur sudah dimulai kembali pada minggu depan. Yang ketiga, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa ibadah minggu subuh akan dibuka kembali pada ibadah minggu tanggal 19 Januari 2025. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Malam Kudus tanggal 24 Desember 2024 berjumlah 415 orang. Ibadah Natal pertama tanggal 25 Desember 2024 berjumlah 300 orang. Ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember 2024 berjumlah 53 orang. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember 2024, ibadah pagi 193 orang, ibadah sore 49 orang. Ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 331 orang. Ibadah awal tahun, ibadah tahun baru 1 Januari 2025 berjumlah 183 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat adapun persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab, dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Jihan Membrasar SSI, Kantoria dari Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, superbis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian di pagi hari ini. Demikian warta ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu di bulan Januari. Di awal tahun kita akan beribadah di minggu pertama dengan tema kesetiaan tentang berkat dan hikmat. Firman oleh Ibu Pendeta Jihan Mamrasar SSI. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat, kita menyambut Tuhan dengan menyanyi nyanyian rohani nomor 4. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Arasmu di surga. Hamba-Mu yang suci menghadap berteduh. Sekalian melainkan menundukkan muka seisi surga menyembah sujud. Mari kita beribadah. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kita bernyanyi sekali lagi pada ayat yang ketiga dari nyanyian rohani nomor 4. Kudus, kudus, kuduslah tidak kelihatan. Kudus, kudus, kuduslah tidak kelihatan bagi mata dunia yang jejes jemaat. Sempurnalah terang-Mu, Allah kekuatan, serba sempurna kasih-Mu besar. Masih dalam keadaan berdiri, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik dan setia, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai di hari ini, di hari Minggu yang pertama di bulan Januari di tahun 2025. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami sampai hari ini, walaupun kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami adalah manusia yang selalu ada di dalam pelanggaran akan hukum Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bercermin dari hukum Tuhan yang telah dibacakan bagi kita sekalian, bagi kami semua, biarlah Tuhan Engkau menolong kami, dan kami datang di hadapan Tuhan mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak-Mu ketika mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa, pelanggaran kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang setia dan adil, yang mengampuni setiap dosa kami, menyucikan setiap kejahatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami sekalian di saat ini. Amin. Nyanyian rohani 142 ayat 1 dan 2. Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku. Lepaskan
Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37b, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian rohani 144 ayat yang ketiga, sekalian bangsa, sekali hendak. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal, namamu berlebus. Jemaat disilahkan berdiri, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, mari kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sungguh kerajaan Allah. Kidung Jemaat 247 ayat yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi akan Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, laumu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Jemaat disilahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk solo dari unsur PAM, memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh tanpa penabur, harum indah mewangi. Sesuatu Tuhan tahu, tiada pandang suku bangsa bahasa.
budaya. Ajarilah kami mengasihi tanpa pamrih, seperti setiamu Tuhan Yesus. Bila kami jauh Tuhan, tunjuk jalan yang benar. Dalam dunia kekelaman kami pun Kau angkat, matahari menyinari persada karyamu, seperti rusa merindukan air sungai yang tenang. Begitu jiwaku bagaikan bunga baku yang tumbuh tanpa penabur, harum indah mewangi. Sesuatu Tuhan tahu, tiada pandang suku, bangsa, bahasa, budaya. Ajarilah kami mengasihi tanpa pamrih, seperti setiamu Tuhan Yesus. Bila kami jauh Tuhan, tunjuk jalan yang benar. Dalam dunia kekelaman kami pun Kau angkat, matahari menyinari persada karyamu, seperti rusa merindukan air sungai yang tenang. Begitu jiwaku, begitu jiwaku, begitu jiwaku. Tuhan memberkati. Solo dari PAM, biarlah pujian yang disampaikan juga memberkati setiap kita sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah minggu pagi di tanggal 5 Januari 2025, minggu yang pertama yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami umat percaya, orang-orang percaya dapat menikmatinya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Allah yang kudus, menuntun setiap kami di dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi juga di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami masih tetap ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar dalam hidup kami, dan juga menuntun hidup kami di sepanjang kehidupan kami di minggu berjalan, minggu yang baru. Terima kasih ya Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26. Berikut pembacaan berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu
pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra dalam berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, minggu pertama di bulan Januari, minggu pertama di bulan yang pertama di tahun 2025, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat masuk di tahun yang baru dengan berkat, dengan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Di pagi hari ini, firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26 dengan tema kesehatan tentang berkat dan hikmat. Berkat dari hikmat. Di tahun ini GKI secara khusus mengangkat satu tema yang berkelanjutan, dari pembaharuan, kemudian pemberdayaan, dan saat ini kita masuk di tahun kesehatan. Tahun kesehatan di dalam persekutuan hidup berjemaat. Oleh karena itu pagi hari ini tema dari firman Tuhan ini yaitu tentang kesehatan. Berkat dari hikmat.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26 ini berbicara tentang berkat yang diterima dari hikmat. Kalau berbicara soal berkat, itu berarti sesuatu yang kita terima, sesuatu yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Dan perikop ini berkata bahwa berkat dari hikmat, artinya bahwa orang-orang yang hidup di dalam hikmat, orang-orang yang hidup di dalam hikmat kemudian memperoleh berkat. Itu kalau kita membahasnya secara logika, berkat dari hikmat. Artinya orang yang hidup di dalam hikmat, orang yang memiliki hikmat mengalami berkat yang luar biasa. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang bagaimana berkat itu diperoleh ketika seseorang memiliki hikmat, hikmat atau kepandaian. Hikmat atau kepandaian. Dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tentang, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah hatimu memelihara perintahku." Ada dua hal yang disampaikan oleh Salomo di bagian yang pertama ini, yaitu tentang jangan lupa ajaran, lalu perintah memelihara perintah. Jangan lupa ajaran Tuhan, tetapi pelihara perintah itu. Lalu dilanjutkan bahwa karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Salomo dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang hidup memelihara perintah Tuhan dan tidak melupakan ajaran Tuhan, dikatakan bahwa panjang umur itu akan menjadi bagian dalam tahun-tahun hidup, serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadanya. Kalau kita membaca dari 1 Petrus pasal 3, di situ dikatakan, dia mengutip juga dari Mazmur. Dikatakan bahwa siapa mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, ia harus menjaga hidupnya. Siapa yang mau melihat hari-hari baik dan mau memelihara hidup, maka dia harus menjaga hidupnya, menjaga lidah, menjaga bibir. Di sini dikatakan bahwa jangan lupakan ajaran tetapi memelihara perintah. Lalu hal yang menjadi akibat adalah karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Artinya bahwa orang Kristen hidup memelihara ajaran Tuhan, memelihara perintah Tuhan, lalu ada hal-hal yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama, berkat dari hikmat adalah tentang panjang umur, tentang kesejahteraan. Lalu bukan hanya memelihara ajaran atau jangan melupakan perintah, tetapi di ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu atau bapak-bapak yang menggunakan kalung, tidak mungkin dia kemana-mana lalu dia lepas kalung. Kalung itu pasti akan tetap ada di leher. Mau mandi, mau tidur dan lain sebagainya, kalung itu pasti akan tetap ada di leher. Firman Tuhan bilang, kasih setia jangan meninggalkan engkau, tetapi kalungkan itu. Artinya bahwa kasih dan setia itu harus tetap dibawa dalam situasi apapun. Kasih dan setia itu harus ada mengikuti setiap orang percaya. Kasih dan setia itu harus terus ada di dalam kehidupan orang percaya. Lalu dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu artinya bahwa
di bagian pertama ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh orang percaya itu yaitu yang pertama, jangan lupakan ajaran, pelihara perintah. Lalu jangan kasih setia itu meninggalkan engkau. 3 hal ini yang diungkapkan oleh Salomo pada ayat 1 sampai ayat 4. Lalu ayat yang kelima, percaya, akui dia. Jadi bukan hanya 4 tetapi ada 5. Yang pertama, jangan lupakan ajaran, pelihara perintah. Jangan sampai kasih setia itu meninggalkan engkau tetapi harus tetap dibawa seperti kalung. Lalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, akui dia dalam seluruh hidupmu. Disampaikan bahwa ketika seseorang berada pada situasi atau berada pada patokan yang sudah disampaikan oleh Amsal Salomo, dan itu adalah hikmat yang merupakan bagian yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Hikmat, orang yang berhikmat itu berarti orang yang tidak pernah melupakan ajaran Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang memelihara perintah Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang memegang kasih setia dengan sungguh-sungguh. Orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengakui Tuhan dalam setiap tingkah lakunya. Orang yang mengakui Tuhan dalam setiap segala hidupnya. Dan hal yang disiapkan oleh Tuhan, berkat dari hikmat adalah panjang umur, kemudian kesejahteraan, kemudian dia mendapatkan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan bagian yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, seolah-olah kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan ada dalam sejahtera. Kita akan ada di dalam aman. Kita akan aman-aman saja. Seolah-olah kita ada di dalam satu kehidupan yang nyaman sepanjang hidup. Tetapi Bapak Ibu harus belajar dari bagian firman Tuhan yang lain, bahwa ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, dia akan mengalami berkat yang luar biasa. Dia akan mengalami berkat yang luar biasa. Tetapi jangan berpikir bahwa dari setiap kehidupan itu dia akan terhindar dari hal-hal yang bermasalah, dari hal-hal yang mungkin menurut dia tidak gampang, mungkin sesuatu yang sulit. Dan itu harus kita berpikir seperti itu. Jangan sampai kita ada di dalam jalan Tuhan dan kita berpikir bahwa segala sesuatu akan gampang. Karena kita bukan berdasarkan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu mereka akan menyampaikan tentang damai sejahtera, aman, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat bagi seseorang dan berkat itu menjadi bagian dari orang yang berhikmat. Ketika dia mempunyai hikmat, ada masalah atau ada persoalan, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Itu adalah orang percaya atau orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Kemudian hal-hal yang menjadi bagian dari bagian Salomo yang disampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa bukan hanya memelihara ajaran, bukan hanya memelihara perintah, bukan hanya memelihara kasih setia, bukan hanya percaya dan akui Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang disampaikan oleh Salomo, bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Ini adalah respon manusia. Respon manusia terhadap berkat Tuhan, terhadap pemberian Tuhan. Respon manusia terhadap apa yang diterima oleh manusia dari Tuhan. Respon manusia terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Artinya apa yang menjadi berkat Tuhan diberikan kembali sebagai kemuliaan untuk hormat bagi nama Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan, berkat apapun yang diberikan oleh Tuhan dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakan bahwa maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Di kampung ada satu bendahara bilang begini, kalau kamu terima
gaji, lalu jangan lupa dia punya racun. Lalu saya tanya kenapa harus, bukan kenapa harus, tapi racun itu maksudnya apa? Lalu bendahara jemaat ini bilang, jangan lupa kasih keluar perpuluhan. Bilang, oh itu racun, iya itu racun. Karena perpuluhan itu bagian dari sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah kalau dalam situasi sekarang ada banyak YouTuber, mereka mengatakan bahwa perpuluhan itu hanya berlaku ketika itu dalam masa perjanjian lama, tapi perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Tetapi secara pribadi dan juga firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, berikanlah persepuluhan, ujilah aku, kalau aku tidak membuka tingkap langit dan melimpahkan ke dalam lumbung-lumbungmu berkat yang berkelimpahan. Nah itu adalah bagian respon iman kita, tergantung dari Bapak Ibu jemaat. Jika hal yang menjadi bagian yang menurut kita itu mendatangkan berkat, apa yang menjadi bagian Tuhan berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kaisar berikan kepada kaisar. Tetapi secara iman pribadi, secara khusus kesaksian saya dengan Bapak Pendeta, dengan Pak Pendeta, bahwa walaupun banyak orang menyampaikan tentang itu di dalam Facebook dan lain sebagainya, tetapi itu adalah komitmen iman. Kalau Tuhan memberikan kepada saya, maka saya akan memberikan juga bagian yang menjadi milik Tuhan. Itu adalah respon manusia terhadap berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat, respon manusia adalah memuliakan Tuhan dengan buah sulung dari hasil tanah. Kemudian dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, mari kita meresponi bagian ini. Lalu hal yang terakhir dari firman Tuhan di pagi hari ini tentang berkat dari hikmat. Ketika seseorang ada di dalam hikmat Tuhan, dia akan mengalami berkat. Tetapi berkat itu bukan saja menjadi bagian kehidupannya, tetapi dia harus membagikannya juga untuk orang lain. Hal yang berikut adalah dikatakan bahwa di ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Lalu dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau Matius bilang tidak mungkin seorang anak meminta roti lalu seorang bapa memberikan batu, tetapi dia akan memberikan roti. Tetapi yang dimaksudkan dengan menghajar orang-orang yang dikasihinya di sini adalah menghajar seseorang. Berbeda dengan mengajar. Mengajar berarti memberikan ilmu, memberikan pendidikan, pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi di situ dikatakan menghajar orang yang dikasihinya. Kembali di ayat 11 dikatakan, janganlah engkau menolak didikan dan janganlah engkau bosan dengan akan peringatannya. Menghajar di sini dimaksudkan adalah seorang percaya diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam kesulitan. Seorang percaya diizinkan untuk masuk di dalam sebuah persoalan. Seorang percaya diizinkan untuk masuk di dalam sebuah masalah. Seorang percaya diizinkan untuk masuk di dalam sesuatu yang sulit. Tetapi juga seorang dihajar oleh Tuhan adalah ketika seorang melakukan kejahatan atau seorang melakukan kesalahan, lalu Tuhan mendidik dia. Ketika seseorang ada atau masuk di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, maka Tuhan menghajar dia. Tuhan mendidik dia dengan rotan. Tuhan mendidik dia dengan cambuk. Artinya ada sesuatu yang akan dialami oleh seorang percaya. Tuhan tidak mau dia berada dalam situasi seperti itu, sehingga Tuhan harus menghajar dia, mendidik dia supaya dia kembali kepada Tuhan.
Tuhan menghajar dia dengan situasi yang membuat dia akan bergantung pada Tuhan. Tuhan akan mendidik dia dengan situasi yang membuat dia hanya percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu masalah diizinkan, persoalan diizinkan oleh Tuhan, kesulitan diizinkan oleh Tuhan. Dan di saat itu Tuhan menghajar dia bagaimana dia harus bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal hikmat adalah sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersandar dekat kepada Tuhan, dia dapat memperoleh apa yang menjadi sesuatu yang bisa dibicaki. Ketika dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati dia, memberikan dia apa yang tidak mungkin dia pikirkan. Atau pikiran-pikiran kita yang menurut kita mustahil, tidak bisa dilakukan. Atau sesuatu pekerjaan yang menurut kita mungkin mustahil untuk kita lakukan. Tetapi ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hikmat itu diberikan kepada dia. Lalu dia mampu untuk melakukan sesuatu yang menurut dia mustahil. Menurut manusia itu mustahil. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini, mengawali segala sesuatu, mengawali minggu kerja yang baru, di tahun yang baru, di minggu yang baru, minggu pertama di tahun 2025. Mari kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan tentang berkat, itu adalah bagian terpenting dari kehidupan orang percaya. Hal yang paling terakhir, tadi terakhir, ini hal yang paling terakhir. Dikatakan bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra dalam berpancaran dan awan menitikan embun. Dasar dari hikmat manusia adalah hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan dengan hikmat dia meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra yang berpancaran dan awan menitikan embun, maka setiap orang percaya Tuhan perlu diandalkan. Tuhan perlu diandalkan dalam setiap pekerjaan, Tuhan perlu diandalkan dalam setiap kehidupan keluarga, Tuhan perlu diandalkan di dalam setiap pendidikan, Tuhan perlu diandalkan dalam segala hal. Tuhan perlu diandalkan dalam segala situasi hidup. Lalu dikatakan bahwa bagian terakhir di ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 dikatakan tentang perlindungan Tuhan. Mengapa perlindungan Tuhan? Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dengan nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Lalu ayat 26 dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Artinya bahwa orang percaya yang hidup dalam hikmat Tuhan, dia berjalan ke sana dan kemari, dia tidak akan pernah takut. Ketika dia menembus bahaya, dia tidak akan pernah takut. Ketika dia menembus kesulitan, dia tidak akan pernah takut. Ketika dia menembus sebuah masalah, dia tidak akan pernah takut. Ketika dia menembus sebuah persoalan, dia tidak akan pernah takut. Karena jaminan Tuhan itu kekal adanya. Di ayat 26 bahwa Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bapak Ibu, kalau dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi mereka orang-orang yang kaya dan luar biasa. Mereka berhasil dalam segala sesuatu. Mereka berhasil dengan pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Mungkin menurut kita ini hidup dekat dengan Tuhan, tapi kenapa hidupnya seperti ini saja? Atau itu hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kenapa sampai
kita tidak mengalami perubahan. Hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kenapa sampai ada hal-hal yang tidak kita alami? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jangan takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Karena Tuhan yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pegang firman Tuhan dengan setia. Pegang ajaran Tuhan dengan setia, pelihara ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, pelihara dengan sungguh-sungguh, dengan takut kepada Tuhan. Jangan lupakan ajaran Tuhan, jangan kasih setia itu meninggalkan engkau, tetapi kalungkan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Lalu percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, tetapi bersandar pada pengertian Tuhan. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 5 hal yang penting menurut firman Tuhan ini. Jangan lupakan ajaran, pelihara perintah Tuhan, kasih setia itu kalungkan di dalam hidupmu tiap-tiap hari, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, lalu akui Dia dalam segala hal. Mau kerja, mau pergi kemana, akui Tuhan dalam segala pekerjaan. Tuhan, saya hari ini saya mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, mau bekerja, mau beraktivitas, mau usaha dan lain sebagainya. Akui Dia di dalam setiap pekerjaan, akui Dia di dalam keluarga, akui Dia di dalam aktivitas hidup, di dalam usaha dan lain sebagainya. Maka Tuhan yang akan memelihara dan Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menjadi sandaran dan Tuhan yang akan menghindarkan kakimu, bukan kakimu, kaki kita dari jerat. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini terus memberkati kita di sepanjang minggu yang baru, dan kita terus menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Meresponi firman Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Raja semesta. Bahwa manggilku sama, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan dalam bentuk 8 kantong kolekte. Kotak program, kotak diakonia, kotak aksi 1000 untuk mendukung YPK, dan aksi 10.000 untuk mendukung pembangunan kantor sinode. Dan bersama dengan persembahan tersebut, ada juga amplop-amplop yang diberikan. Yang pertama adalah kolekte untuk ibadah online atau live streaming. Lalu pengucapan syukur kesembuhan atas cucu Dina, pengucapan syukur dari keluarga Faluk untuk ulang tahun anak Juliana Faluk, ucapan syukur atas pertambahan usia di hari ini, tidak menyebutkan nama, pengucapan syukur dari keluarga Simopiaref, pengucapan syukur persepuluhan dari Rayon 3 SP3, pengucapan syukur untuk ulang tahun pernikahan yang ke-24, dan 3 amplop pengucapan syukur tanpa nama. Semua persembahan akan didoakan bersama dengan doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur, hormat dan pujian kepadamu ya Bapa di surga, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan, Tuhan Engkau menolong kami sekalian, Roh Kudus memampukan kami untuk terus kami sebagai umat Tuhan memelihara firman-Mu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang terus menganugerahkan kami hikmat. Dan dari bagian itu, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami setiap hari. Hikmat itu yang menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau
maksudkan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, di dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berada di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Ya Bapa di surga, kami di saat ini bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh ada di tanggal 5 Januari tahun 2025. Mengawali tahun ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh ada di dalam persekutuan ini. Kami saat ini mendoakan setiap jemaat Tuhan, untuk setiap orang-orang terkasih kami, untuk keluarga kami membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara dan terus memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak, sebagai keluarga yang ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami jalankan. Tuhan Engkau memberkatinya supaya pekerjaan itu boleh kami jalani dengan baik, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan kami terus bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mendoakan saat ini untuk setiap unsur-unsur jemaat di dalam jemaat Bethlehem Kuala Kencana, baik itu PKB, PWR, PAM, dan PAR. Tuhan Engkau memberkati yang akan mengawali tahun pelayanan di tahun ini. Tuhan Engkau menolong setiap badan pelayan unsur supaya dapat merancangkan pelayanan yang sudah diputuskan di dalam sidang jemaat dan boleh dilaksanakan di tahun 2024. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan satu hati, satu tujuan di dalam pelayanan supaya mereka boleh mengawali tahun ini di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan untuk menjalankan setiap program pelayanan yang telah direncanakan. Ya Bapa di surga, tetapi juga kami berdoa menyerahkan seluruh majelis jemaat, setiap urusan-urusan yang ada Tuhan Engkau memberkati supaya semua program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini boleh berjalan dengan baik, dan semua perangkat kerja di dalam jemaat ini Tuhan juga memberkati supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dari Tuhan yang menopang pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga dan juga seluruh pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, kami terus mendoakan untuk kehidupan jemaat Tuhan, terutama untuk para lansia juga. Kami berdoa Tuhan Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tuhan Engkau hadir dan terus memberkati kehidupan mereka. Anak-anak yatim dan piatu, janda, duda di dalam jemaat ini, kami serahkan kehidupan mereka di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk perusahaan ini, PT Freeport Indonesia, manajemen, privatisasi, kontraktor, mereka kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka. Karyawan, Tuhan Engkau memberkati supaya kehidupan mereka dapat terus membawa berkat bagi tempat ini, bagi Papua, bagi Indonesia, dan kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah daerah Kabupaten Mimika, Tuhan juga memberkati dalam proses yang saat ini sedang dijalani untuk kepala daerah. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong supaya boleh ditentukan kepala daerah bagi Kabupaten Mimika untuk memimpin dalam 5 tahun ke depan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sinode, klasis, dan jemaat-jemaat dalam Gereja Kristen Injili Tanah Papua. Tuhan Engkau memberkati semuanya dalam pelayanan dan juga dalam seluruh kesaksian hidup. Tuhan Engkau hadir dan menolong, memberkati semuanya. Kami mendoakan di pagi hari ini telah dikumpulkan persembahan syukur, baik lewat kantong-kantong kolekte, kotak diakonia, kotak program,
aksi 1000 YPK maupun 10.000 untuk pembangunan kantor sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah datang dan memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat setiap usaha aktivitas hidup mereka. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menambahkan, memberkati, melimpahkan berkat di atas kehidupan mereka, di dalam lumbung-lumbung kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong sebagai sumber berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, dan kami mendoakan keluarga-keluarga yang telah disebutkan nama mereka yang datang dengan mengucap syukur oleh karena pertambahan usia, oleh karena pemulihan yang Tuhan Engkau berikan, oleh karena kebaikan Tuhan dan berbagai hal yang mereka terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin di saat ini dalam keadaan sakit, yang dalam perawatan, dalam pengobatan maupun proses pemulihan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Kami mendoakan Ibu Syamas Diana Mansnandifu yang masih terus di dalam perawatan dan pemulihan. Tuhan memberkati Ibu terkasih, dan kami mohon supaya Tuhan Engkau memulihkan kehidupannya dan boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk ada di dalam pelayanan bersama dengan seluruh majelis jemaat di Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih ya Bapa di surga, setiap anak-anak kami baik di PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang ada di luar Timika, di luar Papua, di luar Indonesia. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, jaga dan pelihara kehidupan mereka, dan kami percaya seperti kami dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, maka pemeliharaan dan penjagaan itu juga berlaku bagi kehidupan mereka, anak-anak kami yang jauh di tempat mereka menuntut ilmu. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang terus menjaga memelihara kehidupan kami. Ini doa, ungkapan syukur, hormat dan pujian yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Nyanyian rohani nomor 123 ayat 1 dan ayat yang kedua kita akan bernyanyi, dan setelah itu memohon berkat dari Tuhan. Hai bertepuk tangan dan tari. Arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat, menutup ibadah kita saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani 123 ayat 3.